Di sebuah desa kecil di Tulungagung, Jawa Timur, tersimpan sebuah kisah yang beredar dari mulut ke mulut. Namun jarang ada yang berani membahasnya terang-terangan. Kisah ini bukan hanya tentang dendam atau permusuhan, melainkan tentang kutukan mematikan yang mampu menghabisi 12 keturunan dalam sebuah keluarga. Namanya, Santet Pring Sedapur. Legenda ini bermula puluhan tahun lalu, ketika seorang pria bernama Wiryo, seorang petani biasa, tanpa sengaja terlibat dalam sebuah sengketa tanah dengan tetangganya, Surya. Perselisihan ini dipicu oleh tanah sawah yang berbatasan dengan hutan bambu tua. Bambu yang kelak menjadi saksi bisu tragedi mengerikan. Perseteruan yang awalnya sederhana, berubah menjadi pertikaian yang penuh kebencian. Surya merasa terhina ketika Wiryo memenangkan sengketa itu. Di hadapan para sesepuh desa, ia berjanji akan membalas dendam. Tak berselang lama, Surya menghilang dari desa. Desas-desus mengatakan bahwa dia berguru kepada seorang dukun sakti di kaki Gunung Wilis, tempat di mana ilmu hitam dan santet menjadi hal biasa. Dukun itu dikenal sebagai Mbah Joyo, seorang yang memiliki reputasi gelap sebagai ahli santet, yang mampu membunuh hanya dengan mengirimkan energi jahat melalui benda-benda tertentu. Ketika Surya kembali ke desa beberapa bulan kemudian, ada yang berbeda darinya. Tatapannya dingin, auranya gelap. Tak lama setelah itu, keluarga Wiryo mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Pertama, anak sulung Wiryo tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, kurus, dan dalam waktu singkat ia meninggal. Tak lama kemudian, istri Wiryo menyusul, lalu anak-anak yang lain. Satu persatu, keluarga itu jatuh sakit dengan gejala yang sama. Tak ada yang bisa menjelaskan penyebab pasti kematian mereka. Penduduk desa mulai bergosip. Beberapa mengatakan ini adalah karma. Namun sebagian besar yakin bahwa ini adalah kerjaan santet. Santet yang dikenal sebagai Pring Sedapur. Ilmu hitam yang menggunakan bambu sebagai media pengiriman energi mematikan. Bambu dari hutan tua itu dipercaya mampu membawa kutukan hingga bertahun-tahun, bahkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Ternyata, Surya tak hanya mengincar nyawa Wiryo, tetapi juga seluruh keturunannya. Santet Pring Sedapur tak sekadar membunuh secara langsung, tapi kutukan ini diyakini mampu mengincar hingga 12 generasi ke bawah. Tak peduli seberapa jauh keturunannya, kematian akan menghampiri mereka dengan cara yang sama. Jatuh sakit secara misterius dan meninggal dengan tubuh menghitam seakan-akan diracun oleh energi tak kasat mata. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Setiap kali Surya ingin mengirimkan kutukan itu, ia harus menjalani ritual gelap yang memerlukan tumbal. Tumbal itu tak boleh sembarangan. Tumbal harus berasal dari salah satu keluarganya sendiri. Dan setiap kali ia memberikan tumbal kepada dukun, kekuatan kutukannya semakin kuat. Kehidupan Surya yang diliputi dendam dan kutukan ini akhirnya mengarah pada kehancuran dirinya sendiri. Meski dendam terhadap Wiryo terpuaskan, kutukan itu lambat laun memakan hati nuraninya. Hingga suatu hari, tubuh Surya ditemukan menghitam, tergeletak di tengah hutan bambu tempat ia dulu memulai ritualnya. Penduduk desa percaya, kutukan Pring Sedapur akhirnya berbalik kepada sang pengirimnya. Meski Surya sudah tiada, kabar mengerikan tentang kutukan itu tetap hidup. Setiap beberapa dekade, cerita tentang keluarga yang tiba-tiba dilanda penyakit aneh kembali muncul. Selalu ada yang mengatakan, ini pasti karena santet Pring Sedapur. Keturunannya pasti masih ada di sini. Dukun Mbah Joyo, yang diakini masih hidup hingga sekarang, menjadi sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Ia tinggal di pelosok desa, jauh dari keramaian. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu bagaimana cara menemukannya. Hingga kini, orang-orang yang mengingat kisah itu enggan untuk mendekati hutan bambu yang konon menjadi tempat lahirnya kutukan tersebut. Meski waktu terus berlalu, ketakutan akan santet Pring Sedapur masih menjadi bagian dari kehidupan penduduk desa. Seolah-olah bayang-bayang kutukan itu tak pernah benar-benar hilang. Meski cerita Surya telah berakhir tragis, kutukan Pring Sedapur terus berlanjut seperti mimpi buruk yang tak kunjung reda. Dalam kehidupan modern saat ini,
Orang-orang desa Tulungagung yang hidup di sekitar hutan bambu masih merasakan getar ketakutan yang mencekam. Terlebih lagi, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Mbah Joyo, dukun sakti yang dulu membantu Surya, masih hidup. Meski usianya sudah sangat tua, tak ada yang berani memastikan kebenarannya. Penduduk desa seringkali mendengar tentang sosok misterius yang datang menemui Mbah Joyo di tengah malam. Biasanya mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan supranatural untuk masalah yang tak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Mbah Joyo dikenal tidak sembarangan menerima tamu. Hanya mereka yang benar-benar nekat dan siap membayar harga tinggi, baik dalam bentuk harta maupun tumbal, yang diperbolehkan bertemu dengannya. Suatu ketika, seorang pria muda bernama Bayu datang ke desa itu. Dia bukan penduduk setempat, tetapi ceritanya menarik perhatian banyak orang. Bayu mengaku sebagai keturunan dari Wiryo, pria yang menjadi korban pertama dari kutukan mengerikan itu. Kakeknya yang tinggal di luar Tulungagung bercerita kepadanya tentang nasib tragis keluarganya. Sebagai seorang skeptis, Bayu awalnya tidak percaya dengan kisah-kisah santet. Namun, satu persatu keanehan mulai terjadi pada keluarganya. Ayahnya jatuh sakit secara mendadak. Lalu adiknya yang masih kecil meninggal dengan gejala-gejala misterius yang mirip dengan cerita-cerita kutukan pring sedapur. Bayu merasa ini bukan kebetulan. Dengan tekad untuk menghentikan kutukan yang telah menimpa keluarganya selama bertahun-tahun, ia memutuskan untuk mencari Mbah Joyo. Namun, untuk bertemu dengan dukun legendaris itu bukanlah hal yang mudah. Desa-desa di sekitar hutan bambu penuh dengan cerita tentang orang-orang yang hilang atau mengalami nasib buruk setelah mencoba mencari bantuan dari Mbah Joyo. Meski begitu, Bayu tetap melangkah maju, diiringi rasa takut dan penasaran. Pencarian Bayu membawanya semakin jauh ke dalam misteri yang menyelimuti hutan bambu. Penduduk desa tua memberi peringatan keras agar ia mundur, tetapi Bayu tidak gentar. Setiap petunjuk yang ia dapatkan mengarah pada satu hal. Untuk menghentikan kutukan ini, dia harus menghancurkan bambu utama. Bambu yang menjadi media pertama kali saat Surya melakukan ritual pembalasan dendam. Namun, bambu itu tidak mudah ditemukan. Konon, bambu utama tersebut hanya akan muncul pada orang yang telah membayar harga yang setimpal. Dan hanya Mbah Joyo yang tahu rahasianya. Suatu hari, setelah berminggu-minggu melakukan pencarian, Bayu berhasil menemukan tempat tinggal Mbah Joyo. Rumahnya tersembunyi di balik rimbunan hutan. Tampak tua dan tak terurus, namun memancarkan aura yang membuat bulu kuduk meremang. Bayu mengetuk pintu kayu yang lapuk itu dengan ragu-ragu. Terdengar suara langkah kaki perlahan dari dalam, kemudian pintu terbuka, memperlihatkan sosok tua renta dengan sorot mata tajam. "Siapa yang berani datang ke sini?" Suara Mbah Joyo serak, namun penuh kekuatan. Bayu memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Mbah Joyo bereaksi. Seolah nama keluarganya membangkitkan kenangan lama yang tak pernah hilang. "Jadi, kau keturunan Wiryo? Kutukan pring sedapur itu memang untuk keluargamu. Tapi kau datang ke sini bukan untuk mencari keselamatan, anak muda. Kau hanya akan menemukan kematian jika terus memaksa." Bayu bersikeras bahwa ia ingin menghentikan kutukan ini. Tak peduli apapun risikonya. Mbah Joyo memandangi Bayu dengan tatapan dingin. Lalu akhirnya bicara, "Ya, untuk menghentikan kutukan ini, kau harus melakukan apa yang tidak pernah berani dilakukan oleh mereka yang datang sebelum kau. Kau harus masuk ke jantung hutan bambu, menemukan pring sedapur yang asli, dan menebangnya. Tapi ingat, setiap tindakan membawa konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar." Hari itu, Bayu diberi peta yang akan membawanya ke tengah hutan bambu. Dengan penuh tekad, ia berangkat. Meskipun perasaan takut mulai menggerogoti keberaniannya. Semakin jauh ia melangkah ke dalam hutan, suasana menjadi semakin mencekam. Bayu merasa seolah-olah ia diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara gemerisik daun bambu terdengar seperti bisikan yang menghantui pikirannya. Akhirnya, Bayu menemukan bambu besar yang berdiri kokoh di tengah hutan.
Bambu itu berbeda dari yang lain. Tumbuh tinggi dan tebal dengan warna yang tampak lebih gelap. Inilah bambu utama. Pring sedapur yang telah menjadi sumber kutukan selama bertahun-tahun. Dengan pisau tajam di tangannya, Bayu bersiap untuk menebangnya. Namun, sebelum ia sempat mengayunkan pisau, suara-suara mulai bergema di telinganya. Bisikan yang menyuruhnya berhenti. Suara-suara lirih yang mengatakan bahwa jika ia menebang bambu itu, kutukan akan berpindah kepadanya. Tapi Bayu tidak peduli. Ia sudah bertekad menghentikan teror ini sekali untuk selamanya. Saat pisau mulai menebas batang bambu, tanah di sekitarnya bergetar. Bayu merasakan aura gelap yang seolah-olah keluar dari dalam bambu tersebut. Tetapi ia terus menebang hingga akhirnya bambu itu tumbang dengan suara gemuruh yang memecah keheningan malam. Kutukan Pring sedapur yang telah menghantui keluarganya selama berabad-abad kini berakhir. Namun, ketika Bayu berbalik, ia menyadari sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa berat, dan tubuhnya mulai terasa lemas. Mbah Joyo sudah memperingatkannya, setiap tindakan membawa konsekuensi. Bayu berhasil memutus kutukan untuk keluarganya. Tapi ia tahu bahwa kini kutukan itu telah berpindah ke dalam dirinya. Meski keluarganya selamat, hidupnya sendiri tak akan pernah sama lagi. Hutan bambu itu kini telah menjadi penjara bagi jiwanya. Bayu menatap hutan yang semakin gelap di sekelilingnya. Setelah bambu utama itu tumbang, perasaan yang tak terjelaskan mulai menyelimuti dirinya. Udara dingin menusuk kulitnya. Dan suara-suara misterius yang sebelumnya hanya berupa bisikan kini terasa semakin nyata. Tubuhnya lemas. Seolah-olah seluruh energinya disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia merasa kutukan itu, yang dulu menargetkan keluarganya, kini telah merayap ke dalam darahnya sendiri. Dengan langkah tertatih-tatih, Bayu mencoba keluar dari hutan bambu itu. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan bumi menariknya ke bawah. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan keluarga-keluarga terdahulu yang menjadi korban santet Pring sedapur. Mereka semua, seperti dirinya, berusaha menghentikan kutukan itu. Tetapi tak satu pun berhasil keluar dengan selamat. Setibanya di pinggiran desa, tubuh Bayu runtuh. Penduduk desa yang melihatnya segera berlari menghampiri. Tetapi tak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi padanya. Wajahnya pucat, matanya memandang kosong ke langit. Dan napasnya tersengal-sengal. Dalam keadaan setengah sadar, Bayu berusaha memberitahu mereka apa yang telah ia lakukan. Tetapi suaranya terlalu lemah. Hanya beberapa kata yang berhasil keluar dari mulutnya. Pring sedapur, tumbang. Berita tentang Bayu segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai membicarakan keberaniannya yang berhasil menebang bambu kutukan. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Kabar tentang Mbah Joyo pun kembali mencuat. Seakan-akan semua misteri ini berpusat pada sang dukun sakti yang masih tersembunyi di dalam bayang-bayang Tulungagung. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Bayu terbaring tak sadarkan diri di rumah seorang tetua desa. Kondisinya tidak membaik. Bahkan, dokter yang datang dari kota pun tak bisa menjelaskan penyakit yang dideritanya. Tubuhnya semakin lemah. Kulitnya mulai menghitam seperti tanda-tanda yang pernah dialami oleh korban kutukan Pring sedapur sebelumnya. Masyarakat setempat mulai takut, khawatir bahwa kutukan yang selama ini mereka hindari kini telah kembali. Namun dengan bentuk yang lebih kuat. Pada malam panjang yang penuh kecemasan, beberapa orang desa mencoba mencari Mbah Joyo untuk mendapatkan jawaban. Mereka percaya hanya sang dukun tua yang tahu bagaimana cara menyelamatkan Bayu, atau setidaknya menghentikan kutukan ini. Tapi tak seorang pun berani mendekati hutan bambu itu lagi. Setelah apa yang terjadi, hutan tersebut semakin dianggap angker. Dan semua yang berhubungan dengan Pring sedapur kini lebih ditakuti daripada sebelumnya. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar, Bayu terbangun dari tidurnya. Di sekelilingnya, api pelita menyala redup. Ia mendengar suara-suara samar, bisikan yang tak jelas dari mana asalnya. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dirinya. Wajahnya tak asing, meskipun Bayu hanya pernah melihatnya sekali dalam hidupnya.
Kau telah melakukan hal yang benar, tapi kau harus tahu. Kutukan tidak pernah benar-benar bisa dihilangkan. Suara Mbah Joyo terdengar pelan, namun jelas. Kau telah menebang bambu utama itu, tapi kau membawa kutukan itu bersamamu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan dari terus merajalela adalah dengan menerima nasibmu. Kau adalah tumbal terakhir. Bayu mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia ingin membalas ucapan Mbah Joyo. Ingin menanyakan lebih lanjut. Tapi rasa sakit yang merambat di sekujur tubuhnya membuatnya sulit bernapas. Mata Mbah Joyo menatapnya penuh kepastian. Seolah-olah ia telah mengetahui nasib Bayu sejak awal. Ketika kau memutus kutukan itu dari keluargamu, kau tidak menyadari bahwa kau sebenarnya mengambil alih beban itu. Setiap kutukan membutuhkan penutup. Dan kau telah memilih untuk menjadi penutupnya, lanjut Mbah Joyo. Dengan perasaan campur aduk antara keputusasaan dan keberanian, Bayu akhirnya menyadari kebenaran kata-kata Mbah Joyo. Kutukan itu memang berakhir dengan tumbangnya Pring Sedapur. Tetapi harganya adalah hidupnya sendiri. Dalam bisikan terakhir, Mbah Joyo menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Bayu sendirian dengan pikirannya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Bayu tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Wajahnya tenang, seolah-olah ia telah menerima nasibnya. Mereka tahu, ini adalah akhir dari perjalanan panjang kutukan yang telah menghantui keluarga Wiryo selama berabad-abad. Dengan kepergian Bayu, kutukan Pring Sedapur akhirnya berakhir. Namun, meski kutukan itu telah dihentikan, desas-desus tentang hutan bambu dan kekuatan gelap yang bersembunyi di dalamnya tak pernah benar-benar hilang. Penduduk desa masih merasakan kehadiran yang mencekam setiap kali mereka melintas di dekat hutan itu. Seolah-olah meskipun bambu utama telah tumbang, misteri dan kegelapan yang terkubur di dalamnya masih terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan Mbah Joyo, sang dukun sakti, tetap menjadi legenda yang tak terungkap.